wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Irsa Wahyudi, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMP Negeri 125 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Riningsi. Beliau adalah seorang guru bahasa Inggris di SMP Negeri 125 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak Yudi sendiri. Alhamdulillah baik, Bu. Hari ini kita adakan percakapan pra-observasi ya, Bu ya. Sebelum nanti saya amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan proses supervisi. Adapun tujuan yang ingin dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa hari ini melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya Bu ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Pak Yudi, materi yang akan saya sampaikan nanti di kelas yang saya ajar adalah bab 3, yaitu materinya terkait dengan present continuous tense. Nah, nanti berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya susun, ada 5 tujuan yang ingin saya capai di akhir pembelajaran, yaitu yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi present continuous tense dalam interaksi lisan dan tulis. Berikutnya, yang kedua, peserta didik dapat menggunakan present continuous tense dalam interaksi lisan dan tulis. Yang ketiga, peserta didik dapat membaca dan merespon teks tentang kegiatan yang sedang terjadi. Yang keempat, peserta didik dapat menemukan dan mengevaluasi ide utama dan informasi spesifik dalam teks. Dan yang kelima, peserta didik dapat mengkomunikasikan ide melalui paragraf sederhana dan terorganisir. Begitu tujuan yang ingin saya capai, Pak. Oke, baik. Jadi ada 5 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai ya. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi nanti? Untuk area pengembangan yang ingin dicapai, saya akan menggunakan 2 macam, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pada area pengetahuan, pertama siswa dapat mengidentifikasi, membaca, dan merespon penggunaan present continuous tense. Berikutnya, siswa dapat menemukan dan mengevaluasi ide dan informasi spesifik dalam suatu teks. Nah, pada area keterampilan, siswa dapat membuat sebuah dialog atau percakapan berdasarkan situasi atau gambar yang disediakan atau dipilih, dan juga membuat sebuah teks terkait present continuous tense secara tertulis. Lalu siswa mempresentasikan hasil tulisan mereka secara lisan. Biasanya mereka akan maju di depan kelas gitu Pak, jadi di depan teman-teman semuanya. Baik, jadi area pengembangan yang ingin dicapai ini adalah bagian aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Ya, aspek keterampilan pada siswa yang Ibu nanti ajarkan. Nah, saya ingin mendengar Bu bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya atau model pembelajarannya ataupun dari metode pembelajarannya Bu. Baik, strategi pembelajaran yang disiapkan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Saya juga akan melakukan pembagian kelompok gitu Pak, sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Lalu untuk model pembelajarannya, saya menggunakan model discovery atau inquiry learning atau model berdasarkan penemuan. Lalu untuk metode pembelajarannya, saya akan menggunakan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan penugasan. Baik Bu, jadi rencana yang akan Ibu terapkan di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Bu ya, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan model pembelajaran tadi Bu, inquiry ya? Discovery. Ya. Dan juga dengan model diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Baik. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu pergunakan di dalam kelas nanti Bu? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan adalah beragam gambar dan video
terkait aktivitas atau kegiatan yang sedang dilakukan baik di lingkungan sekolah, lingkungan rumah, dan lainnya. Lalu juga ada LKPD atau lembar kerja peserta didik, PowerPoint, laptop, dan tentu saja papan tulis. Oke, baik. Nah, kira-kira kapan itu Bu Rini akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan juga di jam berapa, Bu? Baik, saya bisa di hari Selasa pada jam ketiga dan keempat. Jam ketiga dan jam keempat ya, Bu ya. Oke, jadi nanti hari Selasa depan Bu ya di kelas 8B. 8B pada jam ketiga dan keempat saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas Bu ya. Saya akan melihat dan juga mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas Bu ini. Nah, setelah itu nanti setelah Ibu melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita adakan percakapan yang terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik Berton. Sebelum kita akhiri Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari hasil percakapan kita hari ini Bu? Baik, sepertinya saya mendapatkan gambaran media apa yang akan saya gunakan, juga nanti terkait juga dengan alur kegiatan pembelajarannya berdasarkan pembicaraan kita hari ini. Oke. Terima kasih Bu Rini atas waktunya ya, dan sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan observasi Bu ya. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas di hari Selasa jam 3 depan Bu ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih, semoga lancar saat Amin, nanti ya, kelasnya. Pak. Demikian percakapan kita hari ini, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.